Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas teknik analisa data, terutama data kuantitatif. Teman-teman, epidemiologi itu erat kaitannya dengan penelitian dan data. Maka analisa data sangatlah penting dalam riset epidemiologi. Nah, analisa data sendiri merupakan proses untuk menganalisa data, kemudian teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil analisis, didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah, tepat, dan akurat. Nah, dalam proses analisis data menjadi sebuah informasi dalam era saat ini, kapasitas fasilitas komputasi itu semakin meningkat. Nah, dengan semakin banyaknya program statistika komputer, baik yang open source maupun yang berlisensi, dari yang sederhana sampai yang canggih, dan yang perlu kita hati-hati adalah dalam melakukan analisa data, kita harus benar-benar memahami data yang kita punya, kemudian tujuan dari pengumpulan data dan lain sebagainya. Nah, secara umum proses analisis data itu dibagi menjadi 3 langkah, yaitu analisis univariat, analisis bivariat, analisis multivariat. Langkah umum analisis yang pertama adalah analisis univariat. Analisis univariat ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran data yang telah selesai kita kumpulkan. Kemudian analisis ini dilakukan hanya untuk satu variabel. Nah, bentuk analisisnya dapat berbagai macam, yaitu bisa distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan ukuran penyebaran dari variabel. Nah, bentuk deskriptif ini tergantung dari skala variabel dari masing-masing variabel. Nah, sering kita begitu tergesa-gesa, kemudian kita melakukan analisis univariat itu secara sembarangan saja, dan kita terburu-buru ingin melangkah untuk membuktikan hipotesis. Nah, kenapa analisis univariat itu sangat penting dilakukan? Nah, kita harus tahu dulu apa yang menjadi fungsi dari analisis univariat ini. Fungsinya yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan apakah data sudah layak dianalisis atau belum. Kedua yaitu menjawab salah satu dari tujuan penelitian, yaitu bagaimana gambaran dari data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian berikutnya adalah menjawab pertanyaan apakah data dalam keadaan yang optimal atau baik untuk dilakukan analisis berikutnya. Nah, untuk betul-betul paham fungsinya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu melihat kelayakan data untuk analisis. Nah, setelah data terkumpul, terutama kalau data dikumpulkan secara offline atau manual dengan kertas, maka data tersebut tidak langsung dapat dianalisis. Ada proses berikutnya, yaitu melakukan input data. Nah, dalam proses input data ini biasanya atau banyak sering terjadi kesalahan, di mana kesalahan dapat timbul mulai dari salah membaca kuesioner saat memindahkan data dari kuesioner ke komputer, bisa terjadi yang namanya salah ketik, dan lain sebagainya. Nah, besar kecilnya kesalahan di sini tergantung bagaimana sistem kita memasukkan data tersebut. Nah, analisis univariat adalah salah satu cara untuk melihat adanya kesalahan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan melakukan distribusi frekuensi
yang kita dapat menduga adanya jawaban di luar yang diperkirakan. Misalnya ada berat badan bayi yang melebihi 20 kg gitu. Lumrah nggak sih ada bayi beratnya 20 kg? Kemudian adanya jawaban yang ekstrim, misalnya ternyata ada umur responden 115 tahun. Nah, hal ini mungkin memang benar ada responden kita yang 115, walau seringkali umur seperti ini nih tidak lazim. Nah, kemudian adanya jawaban yang sebenarnya kosong atau missing karena responden tidak menjawab. Nah, mungkin karena kita ingin segera melihat jawaban dari hipotesis, kemudian dalam kita melakukan analisis univariat asal aja atau sekedarnya, sehingga ketika hasil analisis bivariat sudah dilakukan baru kita sadar ada yang aneh dengan hasilnya. Nah, dengan analisis univariat juga kita bisa cek konsistensi. Misalnya nih, ada variabel ibu hamil menggunakan alat kontrasepsi. Ya, mungkin bisa jadi ada kegagalan KB, tetapi kemungkinan lebih besarnya salah gitu ya. Sehingga bila kita ragu, kita bisa periksa kembali dengan kuesioner yang asli. Nah, tes konsistensi ini bisa dilihat dengan tabulasi silang dengan ngeplot dua variabel. Jadi kombinasi analisis univariat dan bivariat diperlukan untuk melihat kelayakan data untuk analisis. Nah, dengan analisis univariat kita bisa sekaligus lakukan yang namanya data checking ataupun editing. Nah, kita bisa lihat data kita. Kalau kita mau lihat data kategori, apakah sudah sesuai dengan kategori yang ada, dan bagaimana frekuensi dari masing-masing kategori, apakah masuk akal atau tidak gitu ya. Kemudian untuk data numerik, bisa kita lakukan range checks atau lihat histogramnya, biasanya untuk dapat kita melihat apakah ada data ekstrim di sana, karena seperti diketahui data-data yang bentuknya ekstrim seperti ini seringkali mengganggu hasil analisa kita. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan cross classification. Kita bisa lihat contohnya antara seks dan paritas, kemudian antara pengguna KB dan kehamilan gitu ya, atau dengan scatter plots, contohnya antara berat badan dan umur, atau berat badan dengan tinggi badan. Kemudian kita di sana dapat juga melihat kesalahan yang harus atau bisa kita perbaiki. Berarti di sini ada tindakan editing yang pasti dengan merujuk ke data aslinya. Data aslinya berarti kita lihat kuesionernya, isian kuesionernya. Kalau missingnya keterlaluan, banyak missing, maka kalau perlu kita buang gitu ya. Kemudian bila datanya ekstrim tapi masih mungkin terjadi, maka tidak perlu kita ganti. Nah, kita sering menyepelekan analisis univariat dalam mencapai tujuan dari penelitian. Padahal gambaran dari analisis univariat bila kita lakukan dengan baik, maka dapat memberikan penjelasan dengan baik bagaimana gambaran substansi yang kita teliti. Nah, dengan analisis univariat kita dapat mendeskripsikan sebuah fenomena, contohnya yaitu kita dapat merinci detail dari sebuah fenomena, kemudian kita bisa memberikan gambaran besarnya sebuah fenomena, kemudian kita bisa memberikan gambaran aspek tertentu dari sebuah fenomena, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan analisis univariat kita justru dapat petunjuk pemecahan masalah. Nah,
Untuk analisis univariat yang paling sering digunakan yaitu sebagai perinci detail dari sebuah fenomena. Di sini saya kasih contoh sebuah penelitian di tahun 1993 oleh Sutrisna, di mana penelitian dilakukan terhadap 139 balita yang meninggal di 2 kecamatan di Indramayu. Nah, di tabel pola pencarian pengobatan keluarga dengan jelas menunjukkan pola pencarian pengobatan keluarga dari balita. Di sana bisa kita lihat dengan jelas bagaimana peranan pengobatan pada penduduk, yaitu lebih dari separuh itu melakukannya baik sendiri atau dengan kombinasi cara lainnya. Nah, sebanyak 10,1% mempercayakan pengobatan modern, kemudian ada sekitar seperempatnya lagi, yaitu 25,9% yang mencari pengobatan baik modern dan tradisional. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah sekitar 1/5 atau sebesar 21,5% tidak mencari pengobatan sama sekali. Nah, kemudian gambaran besarnya sebuah fenomena di mana dengan analisis univariat ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menegaskan besarnya sebuah fenomena. Di sini saya kasih contoh sebuah kalimat atau paragraf, yaitu di mana kalimat ini dikutip dari penelitian Wibowo tahun 1992 yang memperlihatkan bagaimana efektifnya gambaran univariat ini didapat, di mana dengan analisis univariat dapat menceritakan besarnya masalah mengenai ibu hamil di daerah penelitian di Kabupaten Bogor. Nah, sebanyak 43,5% ibu hamil itu mempunyai HB kurang dari 11, namun hampir semua ibu, yaitu 82%, mengatakan sehat-sehat saja selama hamil, dan hanya 0,9% yang merasakan sangat menderita. Kemudian sebanyak 5% ibu hamil mengalami bengkak pada kaki, kemudian 18,2% mengeluh sakit kepala, kemudian sebanyak 11,2% dijumpai mempunyai tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Kemudian berikutnya adalah gambaran aspek tertentu dari fenomena. Dengan analisis univariat, ini juga kita bisa gunakan untuk menonjolkan sebuah aspek saja dari fenomena yang kita amati. Di sini contohnya mengenai pelayanan antenatal. Ya, dari penelitian Wibowo menceritakan aspek kualitasnya sebagai berikut, yaitu 85,8% ibu hamil itu pernah memeriksakan kehamilannya, itu baik ke bidan, ke dukun beranak, atau ke posyandu. Nah, frekuensi kunjungan itu bersekitar 1-13 kali dengan rata-rata sebanyak 3,52 kali. Nah, dari segi kualitas tercatat 29% ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan antenatal secara adekuat. Nah, dari gambaran tersebut terlihat bahwa meskipun pemanfaatan antenatal dari daerah penelitian itu telah cukup tinggi, namun dari segi kualitas masih belum cukup baik. Kemudian berikutnya adalah petunjuk pemecahan masalah. Nah, dengan analisis univariat, kita juga bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Contohnya, hasil penelitian dari Sutrisna di tahun 1993 yang meneliti tentang kematian balita, kemudian menganalisis lanjut
keluarga dari 30 balita, yaitu 21,5% yang tidak mencari pertolongan sama sekali, di mana dari penelitian itu mendapatkan hasil yaitu 23 atau 77% mengatakan itu sebagai kehendak Tuhan, anaknya harus meninggal. Nah, 3 menyatakan bahwa mereka tidak menduga anaknya dapat meninggal oleh penyakit yang diderita. Kemudian 2 lainnya menyatakan ada kesulitan keuangan untuk berobat. Nah, dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa mereka tidak mencari pertolongan bukan karena masalah ekonomi, namun lebih banyak karena masalah sosial budaya. Nah, analisis ini bisa memberikan petunjuk bahwa alternatif pemecahan masalahnya adalah perubahan sikap, kepercayaan, dan perilaku, dan bukan pada intervensi ekonomi. Kemudian, analisis univariat ini juga sangat berguna untuk mempersiapkan data untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, melalui analisis univariat dapat diketahui apakah ukuran dari sebuah konsep ini perlu ditransformasi ataupun dilakukan reklasifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi optimal untuk analisis lanjutannya. Nah, pada transformasi variabel bisa dilihat dengan distribusi frekuensi atau dengan histogram akan terlihat apakah sebuah variabel mempunyai distribusi normal atau sangat melenceng atau mentransformasi ke skala kuadrat dan seterusnya. Kemudian mengubah skala variabel dengan analisis univariat juga, data juga dapat disesuaikan dengan proses analisis selanjutnya, misalnya yaitu menentukan bagaimana klasifikasi atau pengelompokan akan dilakukan untuk analisis jenis tertentu. Apakah kita dapat membagi menjadi variabel yang dikotom untuk menghitung probabilitasnya atau menjadikannya beberapa skala ordinal atau lebih cocok untuk dilakukan analisis regresi. Nah, langkah analisis yang berikutnya adalah analisis bivariat. Kalau kita lihat dari kata bivariat terdiri dari bi dan variat. Bi yang artinya dua dan variat artinya variabel. Artinya analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel untuk melihat hubungan. Nah, untuk melihat hubungan tersebut di dalam analisis bivariat di sini kita butuh yang namanya hipotesis atau dugaan sementara terhadap jawaban yang akan kita cari tahu. Nah, di sini penting untuk menentukan uji hipotesis untuk menjawab hipotesis yang kita buat. Nah, uji hipotesis sendiri adalah metode untuk mengetahui hubungan antara variabel yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat korelasinya atau mau melihat komparatifnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel yang akan dihubungkan. Variabel terikatnya apa, bebasnya apa. Kemudian kita menentukan jenis hipotesis. Tadi saya sudah bilang bahwa uji hipotesis adalah metode untuk mengetahui hubungan asosiasi yang dapat dilakukan dua cara, yaitu komparatif atau korelatif. Nah, menentukan jenis hipotesis di sini apakah hipotesis yang kita bangun adalah korelasi atau komparatif. Kemudian berikutnya adalah kita menentukan skala pengukuran kita. Apakah skala pengukuran yang kita pakai adalah numerik atau kategorik. Nah, kalau sudah kita tentukan numerik atau kategoriknya, kita bisa tentukan berikutnya adalah berapa jumlah kelompoknya. Apakah 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok? Kemudian apakah berpasangan
atau tidak berpasangan. Nah, teman-teman di sini jangan bingung kalau bilang berpasangan atau tidak. Yang dimaksud dengan berpasangan atau tidak di sini, saya kasih contoh. Saya ingin mengukur tekanan darah kelompok lansia di Posyandu Melati dan mengukur tekanan darah di Posyandu Lansia Mawar. Nah, ini merupakan dua kelompok tidak berpasangan. Kemudian, kalau saya ingin mengukur tekanan darah lansia di Posyandu Melati sebelum melakukan senam jantung sehat, dan setelah mereka melakukan senam jantung sehat akan saya ukur kembali tekanan darahnya. Nah, data sebelum olahraga dan sesudah olahraga merupakan dua kelompok berpasangan karena data tersebut datang dari individu yang sama. Sehingga dikatakan berpasangan apabila data tersebut dari individu yang sama, baik karena pengukuran berulang atau proses matching. Saya rasa teman-teman masih ingat proses matching ya. Kalau di dalam penelitian kita itu ada proses matching, maka dia masuk ke dalam berpasangan. Atau dua atau lebih kelompok data dikatakan tidak berpasangan apabila data itu berasal dari subjek yang berbeda tanpa prosedur matching. Nah, dari sini kita lihat apakah syarat uji parametrik dan non-parametrik ini terpenuhi. Yang biasa banyak syarat adalah uji parametrik. Biasanya kita lihat dulu apakah parametrik ini memenuhi syarat atau tidak. Baru kita bisa pakai alternatifnya yaitu non-parametrik. Kemudian kita selain menentukan jumlah kelompok, kita juga harus tahu jenis tabelnya. Apakah tabel yang kita punya ini berapa kali berapa, atau B kali K, baris kali kolom, berapa baris berapa kolom, atau P kali K, atau berapa pengulangan dikali K atau kategori. Nah, untuk menentukan uji hipotesis, maka teman-teman harus memastikan jenis hipotesis teman-teman apakah korelasi atau komparatif. Nah, korelasi adalah salah satu cara untuk melakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel, di mana keluaran dari analisis korelatif adalah koefisien korelasi yang biasanya ditulis dengan huruf R kecil. Itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan yang berwarna kuning di sini. Ini adalah skala pengukuran, di mana bila skala pengukuran kita itu adalah nominal dengan nominal, maka teman-teman bisa pakai koefisien kontingensi. Kemudian kalau ordinal dengan ordinal, teman-teman bisa pakai rank Spearman atau tau Kendall. Nanti teman-teman lihat apa sih yang menjadi syarat rank Spearman, apa sih yang menjadi syarat tau Kendall. Kemudian kalau nominal dengan interval, teman-teman bisa pakai uji eta, correlation series, regresi dengan variabel dummy. Dan kalau sama-sama interval, maka teman-teman bisa menggunakan korelasi percent product moment. Lagi-lagi ini ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Kemudian bisa menggunakan korelasi parsial, korelasi semi parsial, dan regresi. Nah, untuk uji multivariatnya bisa digunakan diskriminan analisis ataupun regresi logistik. Kemudian analisis komparasi atau untuk uji beda, untuk hipotesis pembanding atau komparatif gitu ya. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah jumlah kelompok yang akan kita bedakan, atau apakah kelompok yang kita miliki adalah 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Apabila jumlah kelompoknya adalah 2, teman-teman juga harus memperhatikan apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan, teman-teman bisa pakai chi-square atau Kolmogorov-Smirnov dengan catatan bahwa
syarat uji chi-square dan Kolmogorov-Smirnov itu memenuhi. Kemudian kalau itu dua kelompok dengan ordinal, maka teman-teman bisa pakai Min-Whitney, Kolmogorov maupun chi-square. Lagi-lagi ada syarat uji yang harus diperhatikan. Kemudian kalau itu interval, maka teman-teman bisa pakai separated test atau pooled test. Kemudian kalau jumlah kelompoknya 2 dan sifatnya berpasangan, ya. Kalau itu 2 berpasangan, kemudian temennya adalah ordinal, teman-teman bisa pakai Wilcoxon, McNemar, ataupun Shape test. Kemudian untuk 2 kelompok dengan skala data interval atau numerik, maka yang digunakan adalah Fairty test. Kemudian kalau teman-teman memiliki lebih dari 2 kelompok dan dia tidak berpasangan, maka bisa menggunakan, kalau skala datanya adalah nominal, jadi nominal dengan kelompok lebih dari 2, teman-teman bisa pakai chi-square ataupun Kolmogorov-Smirnov, lagi-lagi dengan catatan bahwa uji syaratnya terpenuhi. Kemudian kalau itu adalah lebih dari 2 kelompok dengan ordinal, maka bisa menggunakan Krukals-Wallis uji median atau chi-square. Kemudian kalau itu lebih dari 2 kelompok dengan data interval atau numerik, bisa menggunakan analisis varian atau ANOVA gitu ya. Kemudian kalau dia itu berpasangan, maka bisa menggunakan Fisherman-Kendall-Lodge, kemudian Cochrane's, ataupun analisis repeat measure. Itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus betul-betul memperhatikan syarat uji yang berlaku. Jadi kalau syarat ujinya tidak memenuhi, maka tidak pas untuk menggunakan uji tersebut. Saya rasa untuk bivariat sampai di sini dulu. Nanti akan saya beri contoh-contoh latihan dengan data dan teman-teman silakan mengolahnya.